Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan rasa terima kasih kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us, Give thanks. Mari mereka mengucapkan syukur dari dasar hati bagi Tuhan pagi hari. Ya Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan yang
Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan bagi kami. Sebab itu kami dapat berkata, kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya.
tahun, hari-hari yang berat sudah dilewati. Sepanjang tahun ini, hari-hari penuh sukacita pun kita lewati. Itu tidak pernah kita lewati sendirian. Selalu ada Tuhan beserta engkau, melangkah di samping. Ketika engkau butuh kekuatan, Dia menopang. Ketika engkau butuh pengharapan, Dia menguatkan hatimu. Ketika engkau butuh kesembuhan, bilu-bilunya menyembuhkan. Ketika engkau butuh berkat, Dia memberkatimu hari lepas hari. Makin dinaikkan syukur di hadapan buat setiap kebaikannya, buat pemeliharaan. Haleluya, kami bersyukur Bapa untuk Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kau. Habis-habisnya kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami buat setiap orang yang kau tempatkan di sekitar kami bersyukur. Buat pekerjaan kami bersyukur. Buat studi lingkungan kami bersekolah kami bersyukur. Buat orang-orang yang tinggal di sekitar kami bersyukur. Buat keluarga kami bersyukur. Karena tak ada kata lain selain syukur yang bisa menggambarkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Yesus. Menunjukkan rasa syukur kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang tulus dan berkenan di hadapan. Biarlah boleh menjadi nyata ucapan syukur kami dengan hidup kami yang terus menyenangkan hati Tuhan, dengan hidup kami yang terus menjadi kemuliaan dalam nama Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan dan kudus di hadapan. Mari sama-sama dengan saya katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku
baik dalam kehidupan kita. Sama-sama siap memuji Tuhan. Katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak dan Saudara. Siap memuji Tuhan pagi hari ini. Siap bersuka cita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan kegirangan di hati kita. Siapa yang percaya Tuhan selalu membawa sukacita di dalam hidup kita, katakan amin. Cuma janji Allah pada kamu umat yang berdoa memuji dan berdoa. Sebab inilah saatnya firman Allah kami berbagi. Siapa yang melihat berdoanya terjadi di seluruh bumi. Sama-sama katakan Tuhan memberikan kegembiraan dan sukacita melimpah. Sebab bidang yang bangga Tuhan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan janji Allah bagi kamu indah. Yang umat yang berdoa memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saatnya kita firman Allah kami berbagi. Kami lihat semuanya Tuhan melanda seluruh bumi. Dan begitu gembiraan dan sukacita melimpah. Haleluya, ku berdoa beriku kegirangan besar, kegembiraan dan sukacita melimpah. Haleluya, ku berdoa beriku kegirangan, kegembiraan dan sukacita melimpah. Curahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus bersuka cita pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kami mau naikkan syukur kami lebih lagi pada pagi hari ini. Sebab setiap pujian syukur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak di kita.
Haleluya. Silakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh berakar kuat di dalam hati kami Tuhan, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat menjadi berkat buat hidup kami dan hidup orang-orang yang berada di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman di pekerjaan, teman-teman di lingkungan rumah kami, teman-teman kami di sekolah. Semua boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya Bapa merupakan isi hatinya Tuhan, yang Tuhan mau kami tahu, kami mengerti, sehingga kami boleh terus hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Kami boleh hidup terus di dalam kebenaran, dan hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hatimu lebih dalam lagi di dalam penyembahan pagi hari ini. Ayo terus bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara Tuhan ini bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib dan perkasa, ajaib perkasa. Setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami di hadapan segala bangsa, kami mau nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan
jadi seruan dari hati kami yang paling dalam. Kami mau nyatakan sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan segenap hatimu sembahkan Tuhan baik dalam hidupmu. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan
Kasih setiamu begitu hebat atas kami semua. Pemeliharaanmu begitu dahsyat atas kami. Walaupun berbagai macam hal kami alami, tapi Engkau tidak membuat kami hancur. Engkau tidak membiarkan kami hancur, tapi Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau membakar hati kami, membuat kami tetap teguh berdiri, kokoh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau kami ada sampai pada hari ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi itu karena kasih dan anugerah-Mu. Kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kami Bapa. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun kami. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih kami semua, pimpin kami semua, dan segala rancangan-rancangan yang jahat yang mau mengganggu kami, menghambat kami, mau mencuri benih-benih kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 2. Ya, kitab Kolose pasal 2 mulai ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi saya ulangi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat? Haleluya. Nah, beberapa keluarga tidak bisa hadir karena mereka berlibur ke luar kota. Tetap berdoa untuk mereka juga, walaupun ada peringatan dari BMKG bahwa di akhir tahun, di awal tahun dan di akhir tahun itu ada situasi yang kurang baik, tapi kita percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat di sini ayat 6 berkata, kamu
telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Semua kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Nah, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti apa? Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetap Tuhan mau kita tinggal dalam Tuhan. Jangan keluar, jangan lari. Kemanapun kita lari, kita akan mengalami hal-hal yang terburuk, akan menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan mau kita tetap ada dalam Tuhan. Di situ dikatakan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus. Kita sudah mengenal Dia, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti apa? Hidup kita, ya, hidup kita ada di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita ada di dalam Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan yang merancang kita, ya, Tuhan yang merancang kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Kalau hal yang buruk itu terjadi, hanya ada yang pertama, kesalahan kita. Yang kedua, pembentukan Tuhan. Amin. Kenapa? Pembentukan Tuhan itu butuh proses. Hidup kita sampai bertumbuh menjadi dewasa itu berada dalam proses. Amin. Sampai kita menjadi dewasa itu dalam proses Tuhan. Bukan sehari kita lahir dan kita langsung bertumbuh menjadi dewasa. Tidak. Tapi ada proses pendewasaan. Tuhan melatih kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita masih menjadi bayi rohani. Ya, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak kenal Dia secara pasti, tapi kita terima Dia. Seiring waktu berjalan, kita mulai mengenal Dia. Dan dengan apa? Dengan kita belajar firman. Ya, dengan kita mengenal firman, belajar firman, tahu firman, dan di situ kita dibangun, kita bertumbuh. Kita diproses menjadi dewasa. Ada ujian-ujian yang begitu sulit. Saya percaya tahun 2025 itu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dan ragu. Kalau sampai hari ini kita masih ada. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Apa yang harus kita takuti? Amin. Apa yang harus kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti. Karena apa? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari yang di depan. Ya, banyak prediksi yang buruk terjadi, banyak prediksi yang menakutkan terjadi. Tapi kita nggak perlu takut. Sebagai anak Tuhan percaya bahwa Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita ada di minggu terakhir dari bulan Desember. 1 tahun sudah berlalu. Ya, tinggal beberapa hari kita tinggalkan bulan Desember. Kita masuk di tahun yang baru. Nah, tahun yang baru ini adalah tahun hari-hari yang baru di depan ini masih rahasia buat kita. Ya, masih rahasia buat kita. Tetapi Tuhan mau menjamin satu hal, tidak perlu kita takut,
Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita ragu. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai kesudahan. Amin. Tuhan menjaga kita. Nah, di situ dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kita tidak bergeser dari situ. Ya, Tuhan tidak mau kita bergeser dari situ, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita terus belajar, kita terus bertumbuh, kita terus nempel dengan Tuhan. Ya, nempel dengan Tuhan. Kalau kita nempel dengan Tuhan, berarti apa? Kita melekat dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Bagaimana cara kita melekat dengan Tuhan? Kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Baik itu dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan, dalam doa. Kita terus setiap hari kita tingkatkan itu, sehingga apa? Kita semakin dekat. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis pun tidak tinggal diam. Amin. Dia mulai dengan berbagai macam cara. Dia melihat mencari kesempatan. Nah, oleh sebab itu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi mari kita lihat hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup kita dengan tekun. Ya, proses demi proses hidup terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Amin. Haleluya. Nah, kita melihat lagi, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kita percaya Dia, kita terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, coba kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Di situ dikatakan begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berarti apa? Sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Hidup benar di hadapan Tuhan. Jalani hidup, percaya Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Ya, hari-hari ini banyak berita-berita di media dan segala macam, tapi kita tidak perlu takut dengan berita-berita itu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu dengar bahwa Jakarta akan tenggelam. Karena mungkin mereka mau lihat Ancol kemarin bocor dan meluap airnya, dan mereka berprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Ya, percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Doa-doa kita terus naik di hadapan Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Dimanapun kita berada, tempat kita tinggal pun Tuhan jaga. Walaupun ada banjir, ada hujan badai, tetapi Tuhan jaga. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia. Di situ dia katakan, hendaklah apa? Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang dalam Kolose tadi dia katakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, berarti apa? Tidak perlu kita
berteriak minta berkat, tapi berkat itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Tuhan itu sudah siapkan buat kita dan tinggal tunggu waktunya saja. Nah, di situ selanjutnya dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berarti apa? Tuhan mau kita bertumbuh. Setelah kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh, menghasilkan buah. Berarti hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang, tetapi itu perjuangan yang luar biasa, membutuhkan proses yang luar biasa. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau, Tuhan menarik kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita dalam jalur yang benar. Amin. Nah, di situ dikatakan, tetapi ya, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan baik-baik, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini sudah berulang kali saya katakan menjadi anak yang dewasa. Anak yang dewasa ini berarti anak yang sudah melewati proses pendewasaan. Proses pendewasaan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Begitu banyak godaan sampai kita menjadi anak-anak Allah. Ya, ada proses yang luar biasa. Tidak mudah dikatakan sebagai kita menjadi anak Allah atau anak Tuhan. Berat. Untuk menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Ya, orang di luar sana mungkin melihat bahwa gampang kita jadi anak Tuhan. Kita mesti jaga hidup, jaga perkataan, jaga mata, jaga telinga, sehingga tidak terganggu dari hal apapun juga. Ya, jadi jaga pikiran kita, jaga hati kita tidak terganggu. Ini tidak mudah untuk menjaga hidup kita. Itu melewati proses demi proses pendewasaan. Kalau dalam aturan Yahudi itu berat. Anak yang Tuhan Yesus memberikan contoh yang terbaik. Dia sebagai seorang anak dan dia harus melewati proses. Dia masuk dalam pelayanan di umur berapa? Umur yang ke-30. Itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Dia harus melewati proses itu. Proses pendewasaan. Dia harus ketika dia dibaptis, dia keluar dari air baptisan dan dia harus masuk ke padang gurun. Dan di situ dia dicobai selama 40 hari. Dan itu tidak gampang, tidak mudah. Berbagai macam godaan dunia, apalagi yang sekarang. Kita gampang tersulut emosi hanya gara-gara komentar orang di media sosial. Ada yang alami? Ya, itu terjadi. Mungkin saudara kita komentar di media sosial, kita emosi. Jangan emosi. Jangan terpancing dengan hal-hal yang demikian. Tetapi percaya sama Tuhan. Serahkan dia dalam tangan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Firman Tuhan bilang, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu salah satu penganiayaan. Walaupun tidak secara fisik, tetapi secara mental itu terjadi.
Jangan berpikir bahwa media sosial tidak membuat kita stres. Pasti membuat stres. Apalagi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan itu semua terjadi. Hari demi hari kita sudah hidup dalam dunia yang terbuka begini. Ya, segala sesuatu orang bisa expose, tetapi Tuhan mau satu. Kita tidak terganggu dengan hal-hal demikian, tetapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup jaga kita, Tuhan sanggup lindungi kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa, kita diberi power yang gede. Kenapa kita tidak pakai? Kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, kuasa Tuhan yang begitu hebat sudah ada di dalam hidup kita. Kenapa? Kita sudah menjadi anak. Ya, di situ dikatakan yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya karena percaya saja, ya kan? Hanya karena percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja kita, Dia yang menolong kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang memberkati kita. Jadi itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Percaya sama Tuhan. Kita lihat lagi beberapa ayat. Ya, coba kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, kita sudah ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Di situ dikatakan tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berarti semakin lengkap, ya. Kita tahu pagi ini bahwa posisi kita sebagai anak-anak, posisi kita sebagai anak Tuhan semakin diperlengkapi. Semakin kita tahu bahwa kita diberi kuasa, ya, kita diberi power yang luar biasa. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan, menguduskan dan menebuskan. Ia yang membenarkan kita, ya. Tuhan yang membenarkan kita, Tuhan yang menguduskan kita, dan Tuhan sendiri yang menebus kita. Jadi kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Karena hari-hari yang ada di depan kita takut menghadapinya. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita dengar omongan orang, tapi kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti buat kita semua. Ya, tidak perlu dengar kata orang, omong kosong orang, tidak perlu. Karena apa? Kembali kepada firman Tuhan. Cek dan recek kembali. Apa firman Tuhan katakan di hari-hari ini? Kembali kita lihat. Minta Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian, sehingga apa? Kita mengerti, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kita kembali. Coba kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Kenapa Tuhan mau
kita yakin, keyakinan iman kita yang semula itu sebagai dasar. Ya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita semakin kuat, iman kita percaya. Kita terima baptisan, kita percaya. Kita melangkah di hari-hari yang ada di depan, kita percaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di situ dikatakan Bapa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Tuhan mau kita berpegang sampai pada akhirnya, tidak putus di tengah jalan, tidak meninggalkan Tuhan di tengah jalan, tidak lari di tengah jalan, tidak keluar dari jalurnya Tuhan di tengah jalan. Tetapi Tuhan dalam perjalanan hidup ini, Tuhan mau supaya apa? Kita terus berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Berarti apa? Kembali kepada iman kita, kembali kepada kepercayaan kita. Tuhan mau iman kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Ya, walaupun ada berbagai macam tantangan di depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Kenapa? Karena kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak bisa digoyahkan, iman yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun juga. Ini yang harus kita pakai, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Itu bicara iman, bicara tentang prinsip. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita pegang. Di luar itu berarti apa? Hal yang sia-sia. Ya, jangan mau kita dibodohi. Tapi ada segala sesuatu kita kembali ke firman Tuhan, kita cek dan dicek. Kenapa? Hari-hari ini gampang orang membodohi kita lewat media, lewat apapun juga. Tapi kembali, kalau ada hal demikian, kembali kita lihat firman Tuhan. Sehingga keyakinan iman kita ini, Tuhan mau kebenaran itu tetap tinggal dalam hati kita. Amin. Jangan takut. Iya. Perhatikan di situ dikatakan apa? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Dan ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 itu berkata begini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Berarti apa? Ada sesuatu bonus, ada sesuatu reward yang Tuhan siapkan buat kita di depan. Hidup yang kekal. Karena apa? Keteguhan iman kita. Terus itu ada di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus berpegang. Kita lihat lagi di ayat yang ke-7 dari Kolose 2. Di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar berarti apa? Menjadi kuat, menjadi kokoh. Ketika angin ribut datang, pohon itu tidak gampang tumbang. Tetapi kalau kita punya akar, kita punya dasar yang tidak kuat, kita gampang dipengaruhi. Apalagi dengan ajaran-ajaran yang sekarang beredar dengan begitu luar biasa. Tapi Tuhan mau supaya apa? Anak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, anak yang sudah mengalami proses pendewasaan, dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang buruk, dia mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mau
Jangan pernah mau ditipu oleh siapapun juga, ya, dengan berbagai macam ajaran yang palsu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita kembali berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Di situ dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau akar itu tidak kuat, pohon sebesar apapun juga, ketika angin ribut datang, dia akan tumbang. Amin. Dia akan tumbang. Kenapa? Tidak punya dasar yang kuat. Bangunan yang sekarang ada ini, kalau kita tidak punya dasar fondasi yang kuat, ketika ada goncangan pasti hancur. Kenapa? Dia tidak punya dasar yang kokoh. Apalagi dibangun beberapa lantai ke atas. Semakin tinggi bangunan itu, berarti semakin dalam tancapan dasar itu di bawah tanah. Dari permukaan tanah sampai ke bawah itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di Mawar Salon, saya tahun 2000 ada di sana ikut sekolah Institut Pertumbuhan Gereja dengan Pak Yakub. Jadi Pak Yakub cerita bahwa bangunan yang kita tinggal itu, yang di belakang itu, di situ ada berapa lantai, 7 lantai kalau nggak salah. Itu pernah dibangun, sudah dibangun, dia tiba-tiba miring, dan itu harus dibongkar. Berapa biaya yang sudah harus dikeluarkan? Kenapa? Di dalamnya itu rawa, bawah itu rawa, dasarnya gampang. Tetapi ketika mereka perbaiki dan bongkar dan dibangun ulang, dan tancapannya harus dalam, sangat-sangat dalam, dan sampai hari ini bangunan itu kokoh. Ya, walaupun itu rawa, yang tanah yang ditimbun, ditutup sehingga rawa itu menjadi daratan. Nah, sampai hari ini di daerah sini juga sama. Tempat kita ini rawa. Kalau kita Galing Sumur, aku waktu ruangan lift itu dibobok ulang, dan itu ketebalan semen hampir 1 meter cor-corannya. Begitu sampai selesai cor-corannya diangkat, apa yang terjadi? Di bawahnya air meluap. Ada bambu-bambu yang ditanam di situ, tetapi tetap aja air itu meluap naik. Dan saya mesti cepat-cepat untuk sedot airnya dan dikasih semen, karena orang yang liftnya minta itu harus diturunin lagi. Jadi kita harus turunin lagi. Ada berapa? 60 cm waktu itu. Jadi ditimbun dengan cor-coran, dengan semen yang yang tidak dicampur dengan air, semen kering, dan sampai hari ini dia tidak bocor. Cukup, itu ada sekitar 20 atau 30 sak semen yang sudah dicampur dengan pasir, itu hanya disebarkan di situ. Luar biasa untuk bangun ruang lift itu. Tapi sampai hari ini kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, itu dasar yang harus kuat, harus teguh. Di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti apa? Segala sesuatu yang kita telah terima, firman Tuhan yang telah kita terima, itu menjadi dasar yang kuat buat kita, untuk membuat kita melangkah di hari-hari yang ada di depan. Karena apa? Kalau firman itu menjadi kuat di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Menjadi kokoh, menjadi kuat.
menjadi teguh. Itu adalah dasar iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, di akhirnya Tuhan bilang apa? Dengan ucapan syukur. Hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Kalau hati kita tidak melimpah dengan ucapan syukur, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Dan ini yang harus kita perbaiki. Ya, ada sesuatu yang salah dengan hidup kita kalau hati kita tidak melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Gembala sering bilang cek dan recek hidup kita. Kalau hati kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, berarti hati kita ada sesuatu yang salah. Perlu kita cek dan recek dan kita perbaiki. Perlu kita bertobat dengan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Ada sesuatu yang salah dengan perbuatan kita. Ada sesuatu yang salah dengan perkataan kita. Ada sesuatu yang salah dengan pemikiran kita tentang orang lain, tentang saudara kita. Dan ini perlu kita perbaiki. Dengan cara apa? Kita bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan, dan kita dipulihkan. Tuhan mau memulihkan kita, asal kita datang dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi di situ dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, Tuhan mau hati kita penuh dengan ucapan syukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang kita. Semangat yang patah akan membuat apa? Berbagai macam penyakit akan menyerang hidup kita. Jadi Tuhan mau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, berarti penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam setiap waktu. Amin. Amin. Ya, ucapan syukur itu penting. Selalu bersyukur. Sepanjang tadi lagunya dari awal sampai akhir itu tentang ucapan syukur. Ya, sepanjang tahun ini dari Januari 1 Januari sampai hari ini tanggal 28, Tuhan mau kita selalu bersyukur. Kondisi apapun, baik kondisi itu baik ataupun kondisi itu tidak baik, tetap Tuhan mau kita selalu bersyukur. Jangan hanya mau terima yang baik saja, tetapi yang tidak baik kita tidak mau terima. Tetapi di situ ada pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Tuhan melatih kita menjadi anak-anak yang tangguh. Amin. Menjadi anak-anak, bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang tangguh dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu. Hadapi itu dan masuk di hari-hari yang ada di depan, bahkan di tahun 2026 dengan penuh ucapan syukur. Ya, dengan penuh sukacita kita masuk, dengan penuh keberanian yang Tuhan sudah berikan buat kita. Keberanian percaya, dengan iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak gampang dihancurkan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita masuk, kita lewati tahun ini, kita masuk di tahun yang baru dengan penuh sukacita. Haleluya, dengan penuh ucapan syukur. Di situ dikatakan bahwa apa? Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, kembali cek dan cek dalam hidup kita. Hati kita hari-hari ini sudah melimpah dengan ucapan syukur atau belum? Kembali kita cek dan recek. Nah, Tuhan mau hati kita melimpah. Hatimu melimpah dengan
ucapan syukur. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini firman-Mu berkata kepada kami, kami telah menerima Yesus Kristus. Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih, hamba telah selesai berbicara. Mari Bapak, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, buat kami menjadi kuat di dalam Engkau, teguh di dalam Engkau, kokoh di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Tuhan ada atas kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami yang tidak bisa hadir juga Tuhan, dengan berbagai macam alasan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang ada, mari Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga lindungi juga mereka dimanapun berada. Ketika mereka mendengarkan kebenaran firman ini, mereka menjadi kuat di dalam Engkau. Yang mengalami sakit penyakit atau apapun juga, mari Tuhan Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan dan teguhkan, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat dengan kita waktu untuk kita bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bertobat di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan kita mempersiapkan diri Tuhan untuk melangkah terus maju bersama dengan Tuhan, masuk dalam tahun yang baru nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Engkau mengenal kami, Engkau tahu tentang kami. Bukan sekedar tahu, tapi Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami Bapa. Terima kasih ini kami Bapa. Kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami telah menerima Engkau sebagai Yesus, sebagai Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu biarlah, hendaklah hidup kami tetap di dalam Engkau. Hendaklah kami terus bertumbuh berakar di dalam Engkau dan dibangun di atas Engkau. Hendaklah kami bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kami, dan biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, melimpah dengan ucapan syukur, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia.
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak usah takut, Allah menjaga kita.
Engkau di dalam kami meneguhkan kami, Engkau di dalam kami menopang kami, Engkau di dalam kami menguatkan kami, Tuhan, sehingga kami boleh berdiri teguh, kami boleh berakar, kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Proses demi proses terjadi dalam hidup kami, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau melatih kami menjadi pemenang-pemenang sejati. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, karena kami telah menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami sudah berada di penghujung tahun ini, Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, baik dalam bisnis kami, baik dalam hal apapun Tuhan yang kami lakukan, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua, urapi kami semua. Berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Hamba telah selesai berbicara. Engkau terus berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh persiapkan setiap persembahan yang sudah disiapkan. Kita mau angkat di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang telah kami siapkan ini. Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di minggu terakhir dalam bulan Desember ini Tuhan, dalam tahun ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Kau berikan pada kami sepanjang perjalanan tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memproses kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini, mereka yang berlibur ke luar kota, Tuhan kami serahkan, bahkan ke luar negeri sekalipun, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan berkati mereka dalam pekerjaan, urusan bisnis, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati bisnis yang dijalankan daripada umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati dengan luar biasa. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Banyak hal yang terjadi di bangsa ini, tapi kami percaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan damai sejahtera Allah mengalir melimpah atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, berkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran, berkati juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bawah Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan hikmat Tuhan dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Di sisa hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami ada bersama dengan keluarga. Oh mari Tuhan berkati. Engkau sendiri menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau
terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami